The Firm, sebuah film Amerika Serikat bergenre hukum yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Jane Tripper sebagai pemeran utama. Pada film ini kita dapat melihat bahwa Tom Cruise adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin dan memiliki impian suatu saat dapat memperbaiki keadaan keluarganya agar hidup lebih layak. Untuk memperbaiki keadaan keluarganya, Mitch Bird belajar dengan sangat tekun dan giat di Harvard Law School agar menjadi seorang pengacara yang andal. Usaha kerasnya tidak sia-sia. Ia berhasil masuk di jajaran 5 besar dalam kelasnya, bahkan ia berhasil lulus dengan nilai tertinggi. Tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan di Harvard School, Mitch mendapat tawaran pekerjaan dari sebuah law firm Bendini, Lambert dan Locke, yaitu sebuah firma hukum kecil yang eksklusif yang berada di Memphis. Firma hukum ini bergerak khusus untuk menangani masalah akuntansi dan pajak. Di kehidupannya yang baru itu, Mitch mulai memahami budaya profesional di sebuah perusahaan yang menuntut kesetiaan, kerahasiaan, dan kesedihan. Sudah mulai masuk di dunia pekerjaan sesuai dengan bidangnya, Mitch mulai tergoda oleh uang dan tunjangan termasuk rumah, mobil, dan tunjangan untuk pendidikannya. Tidak lama, Mitch pun berhasil lulus ujian pengacara dan mulai bekerja selayaknya pengacara. Bekerja dalam sebuah perusahaan berjam-jam dihabiskan di kantor untuk mendapatkan kehidupan yang sudah diimpikan sejak lama. Tetapi tidak dengan kehidupan pernikahannya dengan Abby. Di dalam pekerjaannya, Mitch bekerja sama dengan Tolar yang mulai mengetahui bahwa sebagian besar perusahaan membantu para klien yang kaya raya dengan menyembunyikan hartanya agar terhindar dari urusan pajak. Suatu ketika, Mitch sedang melakukan perjalanan bisnisnya ke Claim Island dan dia mendengar bahwa kliennya di Chicago mematahkan kaki seorang dan menemukan sebuah dokumen yang mencurigakan di lemari yang terkunci. Dokumen tersebut ditemukan di rumah Tolar. Peristiwa ini ternyata berkaitan dengan 4 rekannya di perusahaan yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Mitch tidak mengkhianati kepolisian, melainkan mencari cara legal secara hukum untuk terhindar dari FBI dan para mafia sejauh mungkin. Mitch berhasil melewati semuanya dan ia memulai kehidupan yang baru lagi setelah keluar dari law firm tersebut dan mencari pekerjaan yang baru. Dari film ini, melalui Mitch kita melihat bahwa menjadi seorang pengacara yang menjunjung tinggi kode etik tidaklah mudah. Di sisi lain, Mitch mempertahankan kode etik profesinya atau ia ingin mempertahankan pekerjaan demi menyongsong hidup yang lebih baik. Di analisis dari kode etik advokat di Indonesia, bab 2 tentang kepribadian advokat pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satri, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral tinggi, luhur, dan mulia. Dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Dan pada bab 3 tentang hubungan dengan klien, pasal 4 pada ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diperhitungkan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Ayat 10, advokat yang mengurus kepentingan bersama dua dari pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, Mitch akan segera menyewa penyidik swasta, Eddie Lomax. Knox Lomax ditembak oleh 2 orang pembunuh bayaran dari kantornya. Pembunuhan itu disaksikan oleh Tammy, sang sekretaris agen FBI yang menangani kasus ini, lantas menghubungi Mitch dan mengatakan bahwa klien terbesar perusahaannya adalah keluarga Morolto dari Chicago Outfit. Keluarga tersebut dikenal dengan tindakan-tindakannya sebagai kriminal, sebagai terlibat